Oke, sambil kita menunggu, ini tampaknya ada gangguan komunikasi nih. Mas Kirdi, kalau misalnya kita berbicara mengenai tadi dikatakan Prabowo Subianto yang mungkin sudah lebih tenang, terbuka begitu mengajak koalisi berbagai parpol yang kemudian hadir, entah oposisinya terdahulu atau kawan-kawannya untuk berrekonsiliasi begitu ya. Nah, Anda melihatnya seperti apa ke depannya dari gestur kemudian yang dihadirkan kepada masyarakat dalam pidato KPU tadi? Sebetulnya kalau kita bicara tentang gestur, saat ini adalah sedang momen euforia dan selebrasi. Kalau kita lihat dari pihak pemenang sudah pasti bahasa tubuhnya nggak usah dianalisa dalam segala macam, udah pasti mereka dalam kondisi yang mereka merayakan, mereka bahagia, joy. Ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah apakah kemudian keterbukaan untuk bisa terima kolaborasi, bergabung seperti itu adalah memang untuk kemajuan Indonesia, atau istilahnya tanda petik yang ingin dihindari oleh semua adalah bagi-bagi kue kekuasaan aja untuk kepentingan segelintir orang atau segelintir pihak, kurang lebih kayak gitu. Kalau dari ekspresi bahasa tubuh sih saya nggak banyak hal yang bisa digali lebih jauh selain bahwa ya mereka terlihat sangat bahagia. Tapi Lahir ini juga batin tadi gitu. kata-kata dari Mas Kirdi yang menarik. Ini mengenai Gibran Rakabuming Raka yang mungkin pada saat kontestasi kemarin tampaknya kalau salam pun begini ya, lebih mangut begitu ya. Ini apakah artinya perbedaan tersebut menghadirkan gestur yang akhirnya sudah lebih bebas nih, sudah bisa bertindak sesuai dengan keinginannya atau seperti apa? Kalau saya melihatnya sesuatunya itu hal yang simpel. Ini adalah semuanya tergantung kepada strategi sebetulnya. Kalau kita tarik mundur sekali lagi kepada masa-masa ketika pidato debat pilpres, debat capres kemarin. Kalau kita perhatikan cara berbahasa, cara berkata-katanya Mas Gibran itu kurang lebih ada isu yang memang sekali lagi beredar bahwa ini mirip dengan yang digunakan Pak Jokowi untuk berpidato. Public speaking seperti itu, dan itu nggak salah, itu adalah meminjam tenaga yang lebih besar untuk kemudian orang melihat citra Pak Jokowi di masyarakat, Gibran. Nah, pertanyaannya apakah kemudian itu masih diperlukan sekarang? Jawabannya kan enggak. Sama juga dengan citra bahwa kemudian waktu ditampilkan di depan kemudian cium tangan dan sebagainya, kan tim digital sosial medianya kan ada yang mengangkat itu, anak muda yang sopan, anak muda yang begini bisa menempatkan diri dan segala macam. Dan itu adalah bagian strategi. Saya nggak melihat itu adalah sesuatu yang salah, benar, bohong atau enggak. Itu strategi. Kalau kemudian orang baru menyadari, oh itu strategi, ya nggak apa-apa juga kan. Sah-sah saja, menang jadinya kan seperti itu. Oke, kalau misalnya gestur-gestur seperti ini yang mungkin bisa dilihat di layar kaca kita, ini dari gestur bersalaman seperti ini dari jauh, kemudian duduknya yang mungkin lebih tegap ya, dari kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan saja dengan waktu kontestasi ketika sedang berada dalam ruangan untuk debat, tampaknya lebih slug ya. Gini, kalau kita perhatikan, untuk melihat orang itu sebetulnya tegang apa enggak, itu ada beberapa penanda yang bisa kita perhatikan. Kalau tadi, misalnya contoh Mas Gibran gitu ya, orang yang begitu duduk kemudian megang pegangan kursi, terus kemudian tegak lagi, terus megang, dan melakukan sesuatu yang berulang. Oke. Mas Kirdi, mungkin kita lihat sama-sama saksikan di layar kaca ini, pemirsa Anda menyaksikan adalah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sedang bersuah foto ini dengan rakyat. Berjalan bersama, berdampingan, usai ditetapkan di KPU sebagai Wakil Presiden terpilih. Ini kita bisa lihat juga mengunjungi warga di Rusun Muara Baru, Jakarta Utara. Gibran tampaknya ini datang sendiri, kemudian membagikan susu gratis kepada masyarakat. Kalau melihat gestur seperti ini, Mas Kirdi mungkin bisa dikomentari, langsung turun ke jalan begitu usai ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Ini bukan sebelumnya loh, tapi setelahnya.
Enggak, jadi sebetulnya simpel. Saya selalu bilang, baik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh misalnya Pak Prabowo, dilakukan Pak Ganjar, dilakukan Pak Anies. Kalau kita bicara tentang dalam kondisi ini, lebih tepatnya khususnya dalam kondisi ini, bukan tugas wakil presiden untuk kemudian tanda petik membagi-bagikan misalnya katakanlah susu kah, beras kah, bantuan sosial atau apapun langsung kepada rakyat. Termasuk Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo, termasuk Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar dan sebagainya. Kalau ini semua adalah bagian dari citra, bagian dari gimmick politik yang untuk tanda petik mempertahankan keberlanjutannya Mas Gibran bahwa itu lanjutannya Pak Jokowi. Ya, nah menariknya, apakah ini jadi sesuatu yang salah? Enggak. Substansi tanpa gimmick itu nggak akan pernah nyampe ke masyarakat. Ini jadi cuman istilahnya hal-hal indah doang terjadi, tapi orang nggak tahu. Gimmick tanpa substansi omong kosong. Nah, kita pertanyaannya adalah apakah Mas Gibran benar-benar punya substansi dan gimmick atau cuman gimmick doang? Kan itu pertanyaannya. Yang mungkin ditanyakan juga adalah ini tulus atau tidak, itu bisakah terlihat? Kalau tulus atau tidak, kalau saya akan bilang bahwa ini semua adalah strategi komunikasi, strategi jualan, branding, image. Tapi apakah itu salah? Sekali lagi saya akan garis bawahi, enggak, tidak. Apakah tulus? Saya yakin bahwa ada tim di belakangnya yang sudah mengatur bahwa nanti habis ini gini ya untuk menerangkan ini, itu udah ada ahlinya yang punya kompetensi untuk tanda petik menjaga branding tersebut. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya spontan. Kasihan ya rakyat, bukan kayak gitu. Sudah diatur. Jadi kalau dibilang tulus atau tidak, bisa jadi bagi-baginya tulus. Tetapi ini semua adalah sudah orchestrated, sudah dibuat, sudah dibentuk, dan sudah diatur. Oke, kalau gitu fungsinya belusukan untuk apa dong kalau gitu? Untuk tetap membuat rakyat percaya bahwa pemimpinnya peduli pada mereka. Gini, katakanlah apakah itu Pak Jokowi, Pak SBY, apakah Bu Mega, apakah Gus Dur, itu kemudian bekerja ceritanya. Tapi kalau rakyat tidak pernah merasa bahwa mereka peduli pada rakyat, pekerjaan ini kan seringkali nggak bisa dilihat oleh banyak masyarakat Indonesia. Ingat bahwa masyarakat Indonesia banyak yang nggak bisa. Jadi ada seorang profesor dari Harvard University, saya namanya Edward, saya lupa belakangnya gitu ya. Beliau itu membuat sebuah tulisan tentang time perception. Bahwa banyak orang yang teredukasi, yang logikanya jalan, atau kalangan elit, itu bisa berpikir sampai jauh ke depan, misalnya 1 tahun, 10 tahun ke depan seperti itu. Tetapi banyak masyarakat bawah, dalam hari ini kita plot ke Indonesia, banyak masyarakat bawah bahkan yang tidak bisa berpikir lebih dari 1 atau 2 hari ke depan, bahkan skalanya jam. Contohnya apa? Saya kasih contoh yang sangat gampang. Berapa sering kita melihat perlintasan kereta api sudah ditutup, ada palangnya, masih aja dibuka orang terus jalan lagi kan kanan kiri terus jalan. Nah, kalau dia berpikir panjang bahwa di rumah ada yang nunggu, kalau saya masuk terus kemudian ketabrak, yang di rumah nggak ketemu saya, hidupnya susah, gitu. Itu nggak dipikirin sama mereka, bisa jadi karena mereka nggak punya kemampuan tersebut. Nah, masyarakat kita kalau tidak dikasih gimmick seperti itu, nggak ngelihat, lupa dia bahwa pemerintahnya sudah melakukan banyak hal, bangun jalan tol, bangun ini, bangun itu, hilang semua. Dengan hoax sedikit aja di sosial media, langsung percaya yang baru ini. Oke, jadi fungsinya adalah itu ya, gimmick tadi Anda katakan untuk memperlihatkan ketulusan atau strategi begitu ya. Ini sama halnya, tapi ini dilakukan setelah memang wajar dilakukan setelah terpilih ya, bukan sebelum terpilih loh ini artinya. Loh, Pak Jokowi itu kan melakukannya waktu jadi gubernur juga ya, juga melakukannya setelah jadi gubernur. Sebelum gubernur juga, setelah gubernur juga. Pak Jokowi ketika belum jadi presiden dan sesudah jadi presiden juga melakukan itu. Nah, kan ini konteksnya adalah melanjutkan kan. Keberlanjutan. Jadi kan harusnya sama. Jadi buat saya sampai saat ini strategi komunikasi publiknya sudah tepat. Komunikasi publiknya. Nah, sekali lagi yang membuat kemudian apakah mereka cuma ngomong doang atau ada udang di balik bakwan gitu misalnya di belakangnya. Itu apakah gimmicknya ini didukung substansinya apa enggak? Apakah gimmick ini ketika belusukan, ketika ngomong demi rakyat, ketika segala macam, apakah didukung dengan policy, kebijakan-kebijakan, penegakan hukum yang benar, nggak cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas, benar apa enggak? Nah, kita bisa lihat nanti pas masa pemerintahannya Pak Prabowo, kalau misalnya tidak, artinya ini cuma gimmick.
ya jadi omong kosong gitu. Tetapi kalau ternyata memang ada perubahan di dalam regulasi terhadap penegakan hukum, artinya memang mereka punya substansi yang kuat di belakangnya. Ini bener nih, gitu. Artinya strategi komunikasinya ini masih sama dengan pada saat sebelum pemilu usai hingga saat ini sudah terpilih, strategi komunikasinya masih sama dengan gimmick ini dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Iya, karena terbukti itu sudah diterima masyarakat, minimal 58%. Loh ngapain dirubah? Ada istilah kalau kita bicara dalam apakah dalam bahasa bisnis gitu ya, politik, you don't want to change the winning streak. Kita nggak mau ngerubah cara yang sudah berhasil. Ngapain juga dirubah? Meresikokan gagal. Oke, baik. Dan saat ini juga kita sudah bergabung bersama kami kembali Mas Umam dan juga Mas Hanta Yuda juga sudah bergabung bersama kami secara virtual. Mungkin Mas Umam, ini tadi ada gambar yang sudah kami siarkan di TV One. Sama-sama kita lihat bahwa Gibran Rakabuming Raka akhirnya belusukan ke Rusun Muara Baru Jakarta Utara, memberikan susu kepada masyarakat, kemudian bertemu dengan masyarakat. Anda melihatnya seperti apa ini, strategi politik seperti apa yang kemudian saat ini sedang dilancarkan? Karena kita tahu Prabowo sendiri sepertinya ingin merangkul ya entah oposisinya, entah kawannya untuk rekonsiliasi bersama. Ya, barangkali apa yang dilakukan oleh Gibran ini mencoba untuk menutup gap yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga sebagai politisi muda tentu dia memiliki fleksibilitas, kelincahan untuk menjangkau elemen-elemen yang tampaknya Pak Prabowo sendiri ada kendala dalam konteks teknis, mungkin secara fisik untuk melakukan itu. Maka apa yang dia lakukan bisa menjadi bagian dari upaya untuk sosialisasi sejumlah kebijakan, program yang barangkali menjadi janji-janji politik dalam proses kampanye selama ini. Kemudian di saat yang sama, langkah yang dilakukan Gibran itu bisa saja sebagai sebuah upaya continuation atau melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga kampanye terbaik dalam konteks politik adalah face-to-face campaign, face-to-face meeting. Nah kalau misalnya kemudian bisa bertemu langsung, menjangkau akar rumput, maka apa yang dia lakukan dengan istilah belusukan itu menjadi sebuah formula yang paling efektif untuk menekankan bahwa dia menjadi bagian dari masyarakat akar rumput itu sendiri. Jadi mengesankan diri bahwa he is one of us, dia adalah bagian dari kita dalam konteks ordinary people, wong cilik, rakyat biasa. Nah ini yang tampaknya menjadi salah satu kunci bagi terjaganya ya legitimasi pemerintahan Jokowi, juga terjaganya approval rate dari pemerintahan Jokowi. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, kuncinya adalah konsistensi. Kalau misal bisa dilakukan secara konsisten dengan segala pendekatan yang barangkali jauh lebih kreatif karena Gibran sendiri representasi dari politisi muda, barangkali akan memberikan impact yang cukup positif ke depan. Terutama untuk meyakinkan janji-janji politik yang dikampanyekan kemarin bisa terdeliver dengan baik, dan juga tentu untuk menutup sejumlah gap yang barangkali tidak mudah untuk dijalankan secara langsung oleh presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Oke. Ini tampaknya komunikasi politik dilakukan oleh capres dan juga cawapres terpilih nih. Kalau Gibran langsung menuju ke rumah susun di Muara Baru di Jakarta Utara, tampaknya Prabowo Subianto ini juga sedang menuju ke gedung PKB ini untuk membuka komunikasi politik sesuai tadi apa yang sudah dikatakan bahwa berusaha membangun koalisi yang kuat dan juga efektif. Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu cukup menarik ya, karena bagaimanapun juga tadi masih ada rasa enggan ya bagi PKB untuk secara jujur terbuka mengakui akan ada pertemuan antara PKB dengan Pak Prabowo. Hingga akhirnya tadi Pak Prabowo mengatakan ya ada, akhirnya terkonfirmasi pertemuan itu akan dilakukan. Uniknya yang dalam konteks inisiator dari pertemuan Prabowo dan PKB ini ternyata bukan Pak Prabowo, tetapi atas undangan PKB. Kalau misal tadi ya merujuk pada statement dari Pak Prabowo, maka terlepas dari itu siapa yang mengundang, siapa yang hadir, tapi terlepas dari itu pertemuan dengan PKB ini adalah indikasi kuat bagi merapatnya PKB ke pemerintahan baru, dan merapatnya PKB
ini akan menambah kekuatan politik di parlemen. Kalau misalnya kemudian sudah ada 4 kekuatan partai politik di koalisi 02, maka kalau misal kemudian ditambah Nasdem, kemudian ditambah PKB, praktis pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran akan mengantongi kekuatan suara sekitar 60%. Dan angka itu sudah melampaui batas angka psikologis 50%, dan 60% sudah cukup menjadi bekal yang cukup memadai untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan di transisi kekuasaan ke depan. Nah, ini yang cukup menarik. Yang lebih menarik lagi, kalau Pak Prabowo kan bertemu dengan elit politik, rekonsiliasi, menata jalan untuk menghadirkan stabilitas pemerintahan ke depan. Sementara Gibran mencoba untuk menghadirkan citra kerakyatan. Akan jauh lebih menarik kalau misal kemudian Gibran memberanikan diri datang sowan ke Teguh Umar. Untuk sowan menghadap Bu Mega atau Mbak Puan, apapun penerimaannya, apakah ditolak ataukah diterima, tetapi sebagai sebuah bentuk takzim, bersilaturahmi itu juga menjadi penting untuk dilakukan. Meskipun di saat yang sama kita juga mendengarkan perkembangan informasi spekulatif, konon kabarnya muncul statement dari sejumlah elit di PDIP, tadi semula konfirmasi katanya dari Pak Komarudin Watubun ya, kemudian dikonfirmasi juga oleh Pak Sekjen, Mas Hasto, yang mengabarkan bahwa ada semacam keputusan penghentian status keanggotaan Pak Jokowi dan juga Gibran dari keanggotaannya di